Bang, jangan kayak gitulah bang. Sumpah bang. Nanti nggak ada clipper ini kita. Bang, ayolah kita obrolin baik-baik. Bang. Emang orang Medan kayak gini ya? Bagus. Dicarinya terus. Gue jatuh. Terus apaan? Diliatin sama orang-orang Jepang. Nggak ditolongin. Gue udah jalan lagi. Lalu lu nggak ditolongin apa? Dia terus kata dia, lalu ngapa dah cuma gitu. Terus kata gue, menurut lu gue ngapa? Tapi ini, kenapa kau memilih duluan nikah daripada Arafah? Banyak kegiatan tanpa harus internet, Alda. Itulah perbedaan kita. Lah tapi kan kalau mandi ngapain? Mandi lah. Lah, Emang lu mandi main TikTok? gue nge-scroll TikTok, kayaknya dia gara-gara dia kawasannya gua, teman-teman gua. Jadi kan maksudnya lingkungan. Circle. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Haldarianta. Apain tes ulang Kalau pada kita pasukan apa enggak? Aldarisma gitu, bukan nih. Bukan, beda dong. Tahu nggak siapa? Beda. Ngapa langsung Ada artis ya itu. Penyanyi. Kata bapak gua dari situ namanya. Oh. Asbun banget gua ya. Nih, Haldarisma meninggalnya kapan? Nggak salah, 2004. Oh gitu. Lu lahir tuh. Tuh, gue lahir langsung kata bapak gue. Oh, Udah gitu. penerus nih, Halda. Coba meninggalnya. Salah berarti nggak jadi. Lu tendang loh. Beda 2 tahun bang. Beda 2 tahun. Apa lagu dia yang terkenal? Aku tak biasa. Bila tiada kau di sisiku. Mulai tahun 2004. Lah, nama lu dulu berarti baru dia meninggal. Berarti ngikutin ya. Ya. Halda, Nama gua. gimana kehidupan lu setelah banyak banget film layar lebar lu sekarang udah terkenal Emang udah banyak banget. Lupa daratan. Nah, Patah hati yang kupilih. Ya. Terus Yang sama Iqbal. Sama Iqbal. Perayaan mati rasa. Perayaan mati Anu yang sama Iqbal. Perayaan Terus? mati rasa. Terus terus Mengapa? tiga ya. ya ada 3. film. Ada 3 film. Satu filmnya berapa scene? Yang pertama 1. Yang kedua 1. Yang ketiga? Yang ketiga ya adalah 16 biji mah. Oh, bagus. Progres. Patah hati yang kupilih 16 biji ya. Iya. Bukan scene Ada. hitungannya ya, biji ya. Iya. Gimana kehidupan lu udah banyak yang minta foto belum? Udah banyak. Tapi kalau misalkan gue di kuliah tuh nggak pernah ada yang minta foto. Ngapa? Kenapa? Kagak tahu. Pakai kumis kau kuliah nyamar. Kagak, gue kayaknya kalau misalkan di anak-anak kuliah kurang ini dah. Maksudnya kayak ya udahlah Alda orang biasa ternyata gitu. Yang kagak ada jiwa artisnya gitu loh gue. Asik. Semester berapa sih? Emang kau artis nih sekarang? Ya ceritanya aja kita kan ceritain aja. Semester berapa sih, Dak? Aku semester 7 Semester 7 jurusan Psikologi. Dan dia faktanya katanya sudah kayak artis-artis itu udah mulai kayak nggak kepegang kuliahnya. Karena udah Sibuk. banyak syuting, nggak gitu. Emang kayaknya kalau gue nggak syuting juga nggak kepegang. Gue keteteran bang, sumpah. Gue kira kayak gampang ya masuk psikologi gitu-gitu ya. Kayak maksudnya cuma mempelajari manusia. Ternyata manusia rumit juga. kata gua. apa misalnya yang baru lu tahu pas kuliah? Maksudnya kayak cara nanganin, maksudnya anak umur segini nanganinnya beda. Bayi beda, terus toddler beda lagi tuh kita nanggepinnya kayak gimana. Terus nanti gedean dikit beda lagi dah. Nah nanti nih bocah yang udah sampai SMA, wah makin liar lagi nih, makin beda lagi gitu-gitu. Mata kuliah apa yang paling ternyata nggak lu duga ada di psikologi? Ini Loh kok ada ini gitu? Matematika. mempelajari otak. Apa sih abnormal ya? Ada. Iya belajar abnormal tuh. Menurut gue itu udah paling Warung. Pelajari warung. Beda lagi. Agak beda. Itu mempelajari struktur otak gitu, otak Iya. besar, otak kecil, otak kiri, otak kanan gitu. Iya dah pokoknya belajarin kayak neurotik. Ya saraf. Oh iya, Ya, saraf-saraf. gue kagak ngerti deh, gue sampai sekarang juga mau belajar juga kagak ngerti gue. Lah berarti dulu SMA IPA.
Enggak, IPS. Oh, Makanya agak kaget ketemu begituan. Iya. Makanya. Nah, gue kira mah enggak kan. Cuma belajar ya udahlah, paling cuma ngetes orang doang. Kalau dulu kita balik waktunya, kenapa milih jurusan psikologi? Apa ini pilihan pertama atau ini pilihan kedua? Kayaknya gue tetap pilih psikologi. Kenapa? Karena Waktu itu ya. Sumpah ya, lu tahu, semua teman-teman gue tuh jadi pakar ini lo yang suka Tempat lu curhat. pada cerita sama gue. Oh, Nah. paling baik, paling pendengar yang baik lah ya. Iya. Terus kata gue kudu cerita kayak ke siapa nih? Oh, sedih. Kata gue, aduh gue jadi gue yang stres. Gimana Kata stresnya? gua, Stresnya gimana? Kata gue, Dem, Dem, kata gua Dem, kata gua. biarpun Gak usah sama lagu. kita lagu, kita aku udah punya Semester berapa lagu. kok sekarang? 7. Iya, Satu lagi berarti. iya satu lagi skripsi nanti dikit lagi kita. Keren. Skripsi kita. Bantuin kita. Berapa IP? IP berapa sekarang IP? IP, nggak tahu dia tuh kayak langsung campur gitu, 3 atas lah pokoknya. Wih, bagus IPK, tapi. IPK-nya Iya, berapa? IPK. IPK. Tapi ada itu harus diberesin kuliah. Ya. Iya kan? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Suatu hari nanti pasti berguna. Betul. Iya. Dan Tapi kalau gua sempat dikenal- ditinggalkan jadi susah nanti balik lagi. Betul, Mending iya, selesaikan iya. sekarang. Mending Moodnya kan diselesaikan. ini masih menggebu-gebu nih kuliah. Harus selesai. Udah lah ini balik aja kampus. Gagal. Gue malah kagak pengen kelar kuliah. Kenapa? Karena gue nongkrong kalau kuliah doang. Oh, udah mulai. Udah kemakan industri ya. Jadi gue kalau misalkan kalau kuliah tuh baru tuh nongkrong sama temen-temen gue ngeriung. Dia pengen nongkrong terus. Kalau lulus nanti nggak ada teman nongkrong. Ngeriung. Lah emang kalau sama temen-temen kagak ngeriung? Ya nongkrong aja nggak usah ngeriung sekali. Nongkrong sambil ngeriung. Apa sih ngeriung? Ngering tuh muter gitu. Ngumpul. Ngobrol ngalur ngidul ya. Iya, kita Iya. ngobrol. Mungkin menurut kondisi Halda sekarang, mungkin, ini apa sih kuliah nih? Ada gitu gak? Toh kuliah itu tujuannya buat kerja itu buat dapat duit lah. Sekarang kan gue udah dapat duit gitu, mungkin. Iya. Tapi nanti ketika Halda 7 tahun lagi, kayaknya seru ya aku pengen S2. Kalau S1-nya tidak selesai, harapan itu sirna. Betul. Iya. Tapi kalau S1-nya ini selesai atau sekolahnya ini selesai, nanti ketika mau lanjutin lagi, sudah ada modal ya, basicnya bisa lanjut. Iya. Nah masalahnya, gue misalkan kayak gitu, gue sekarang gue kagak inget apa-apa yang itu. Iya. Tapi nanti bakalan inget lagi emang. Akan terpanggil lagi. Mungkin kalau terpanggil lagi. Sadar atau nggak sadar, apa yang kau pelajari selama kuliah itu tuh membentuk pola pikir. Oh. Jadi nggak ingat pun, tapi ada jadi pola-pola di kepala yang kalau orang masalah, jadi kau menanggapinya kayak gimana. Struktur atau kerangka berpikirnya. Betul, terbentuk di kuliah nih. Kalau misalnya kau nggak nyelesain kuliah, sementara kau udah nggak punya teman ngobrol lagi. Kalau kuliah selesai, kau bisa buka praktek, orang datang ngobrol samamu, psikolog. Tapi kalau yang kayak begitu kudu S2. Ya makanya kalau S1-nya nggak selesai, Oh iya, gue jadi HR. Oh, ngincer HR di EPF ya. Iya, tapi gue pengen sih Gimana? buka klinik EPF. kayak gitu. EPF EPF apaan? itu leasing motor. leasing motor. FIF. HRP, HR apa sih? EPF kan ada HR-nya juga. Ada. Ada. Masa? Ya ada lah, Ada lah. semua perusahaan. Oh. Iya, Nora apa game center juga ada. Ada apa game? Tapi sorry sebentar ya. Sebelumnya Halda ini ikut open mic juga gak? Enggak. Enggak kan? Oke, gini. Biasanya kalau di dunia kakak beradik cowok, itu si adik cowok itu selalu pengen ikut tongkrongan abangnya. Ya. Tapi abangnya itu suka risih kalau ada Adiknya adiknya ikut. Karena Ya. bagaimanapun akan dicengin and dan si abang kan harus ngalah. Jadi mereka jarang lah ada yang match untuk bisa tahan lama satu tongkrongan. Tapi kalau di dunia cewek, kalian kenapa kok bisa sampai bahkan berkonten, ayo bareng-bareng gitu. Nah itu gara-gara kepaksa gue kan. Nah makanya kata gue, kan waktu COVID ya, gue kagak punya temen, gue Iya. dijauhin sama temen-temen gue kan. Terus Gara-gara Lu positif terus. enggak, gue Jadi jauhin sama orang-orang. Masih SMA kan itu? Iya waktu SMA gue dijauhin sama temen-temen gue. Gara-gara? Gara-gara gue ngatain temen-temen gue jamet. Oh, yang lu cerita di Tonight yang, Show. Iya, yang waktu itu. Oh, terus rame. Bukan Tonight Show, Tonight Show. yang apa sih? Teh Tomorrow Hesti Show. sama ini yang dikui pokoknya ada tuh. Oh, yang ini. Potskui. Potskui. Yang NG yang Oh. mana? Yang iya. Sama NG sama bukan posisi sorry. Iya. Ya itu dah. Nah, terus
teman-teman gue pada ini yang ternyata kirim-kiriman video gue. Terus, Oh. ih Aldo ngatain kita jamet. Terus ya udah, gue dijauhin dah tuh. Kata gue ajak ngobrol kagak ada yang nyaut. Sedih Langsung, banget. ilah kenapa ya? Kayaknya gue harus muhasabah diri nih. Oh. Terus bener aja ternyata. Lu kenapa ngomong kayak gini? Langsung gitu. Baik, Sama Kak. siapa Ada. tuh ngomongnya? Ada sama teman gue kayak, kan gue nanya dulu kenapa lu pada ini. So, diam-diam berasa aja. lah, menjauhnya berasa. Iya. Ya. Nah gue kan kagak mau di silent treatment ya. Keren. Makanya gue langsung kayak, wah nggak bisa nih gue sama Oke, teman-teman gue langsung ini nih. Kenapa dah pada ngediamin gue? Ini kali dah lu katanya ngatain bocah pada jamet gitu. Oh. Terus ya udah gue video call atu-atu. Gue bilang, gue minta maaf ya, sumpah. Gue gitu. Baik, keren. Penyelesaian emang anak psikologi. Iya, dan mereka juga mau menerima karena halnya secara tulus, maksudnya minta maaf secara langsung. Kagak. Hah? Kagak. Abis itu ini apa? Jelek lagi nih, ada video ini lagi nih. Nah, lu dibilang tuh minta nggak mau maafin dia, musuhan lagi nih. Kudu ini dulu apa sih namanya? Penetralan dulu. Penyesuaian lagi. Iya kan pasti moodnya dia masih jelek kan. Terus kayak sekitar seminggu 2 minggu masih diem-dieman. Terus kayak yang ya udah dah. Gue jadi ini naik, gue usah masuk ke sekolah 2 minggu. Terus ya udah. Gue tiba-tiba diajakin, mau ikut ke puncak gak? Tiba-tiba baik lagi. Gue diajak ke puncak. Merasa kehilangan mereka. Iya dong, ternyata nggak ada kayak ada yang kurang ya tongkrongan Iya. kita. Nah iya kali ya. Tongkrongan sepi jadinya. Asik. Tapi dia maksudnya nggak banyak kalau orang maksudnya mau mengakui Kesalahan. kesalahan kayak gitu kayak Adam itu secara bersikap dewasa buat video call dah atu-atu gitu. Soalnya gue kalau misalkan didiemin kayak gitu ya, gue risih bang. Maksudnya kayak kagak bisa gue didiemin orang kayak, lah lu ngapa gue gitu ya. Harus clear lah ya kan. Iya, sekarang juga. Nih kalau misalnya kami tiba-tiba diam gitu, bingung nggak Alda? Di podcast kali jalan nih. Ya nggak apa-apa, kita tes aja. Kita tes aja. Ya nggak apa-apa, kita tes aja. Ya udah tes yuk. Bang. Tes yuk. Bang jangan kayak gitulah bang. Sumpah bang. Nanti nggak ada clipper ini kita. Bang. Bang, ayolah kita obrolin baik-baik. Bang. Kur. Bang. Bang. Emang orang Medan kayak gini ya? Bagus. Dicarinya terus. Sampai sekarang belum kejawab. Sekarang kalau sama siapa kakak lu namanya? Arapa gitu. Kalian sebesti itu masih sekarang? Iya sebesti itu. Nah tapi bedanya gue sama kakak. Gue orangnya kan maunya selesain kalau ada masalah ya udah sekarang. Nah kalau dia tuh silent treatment. Oh, jadi biarin dulu. Iya makanya kalau marah tuh pasti gue yang kayak lu ngapa dah gue gitu kayak. Langsung ya. Iya gue langsung kayak gitu. Sering dah? Berantem dah? Hah? Sama Kagak apa? sih, paling dia suka kayak kadang-kadang misalkan kayak mulut gua ngapa gitu. Dia pernah marah karena apa samamu? Yang marah besar kali tidak? Kalau gua ngomong berlebihan paling. Kayak Kayak lagi misalkan lagi ngobrol nih. Terus gua ngobrol terlalu ngejekin orang gitu. Terus lu jangan kayak gitu ngapa sih? Dia kan lebih gede dari lu gitu. Terus gua didiemin Tapi gitu-gitu. di luar itu selain itu kan kalian pernah tuh liburan berdua. Pernah berantem nggak kalian? Gua kalau di misalkan kayak lagi di luar negeri gitu. Asik. Levelnya udah beda ya. Gua berantem. Ini waktu berantem di mana? Paris atau di Jerman? Belum nyampe sana. Di Inggris? Belum nyampe sana. Di Jepang. Di Jepang. Gue paling perkara inian doang kayak Garrett Cooper. Kan jadi kita tuh yang tau gak sih Cooper yang gede banget tuh. Iya, Berapa tahu. kilo sih kalau yang gede gitu? 25. Oh iya 25. Ada yang 30-an juga. Iya, terus kata gue mulu yang Garrett Cooper 25 iya, kilo. salah. Udah tahu di Jepang kan banyak salju ya? Iya. Salju licin ya. Ah. Kayak di ice skating gua. Iya. Kata gue licin banget. Di sini mah ngacir gua. Terus bener aja gua. Gua jatuh. Lu jatuh. Gue jatuh. Terus apaan? Diliatin sama orang-orang Jepang. Oh, orang Jepang kan cuek ya. So cool banget. Enggak ditolongin. Udah jalan lagi. Lalu lu nggak ditolongin apa? Dia terus kata dia, "Lalu ngapa dah?" Cuma gitu. Terus kata gue, "Menurut lu gue ngapa?" Menurut lu? Tahu. Berdua aja emang kalian? Iya, kalau di Jepang kan kagak berani ya kita naik taksi ya. Mahal. Naik kereta. Iya, jadi kita naik kereta makanya geret-geret koper Enggak, dah. maksudnya liburan itu berdua aja? Iya.
Kita umroh berdua. Terus kita ke Jepang berdua, ke Korea berdua. Masya Allah. Waktu itu saya dengar tadi umroh berdua. Orang tua gimana responnya? Tiba-tiba anaknya umroh berdua gitu. Ya dia mah ngebiarin kita aja, dia mah kayak udah leh, lu lah sebebas lu aja dah. Kan, tapi kan biasa kayak gini. Ih kok cuman berdua, mama ikutlah gitu bareng kita umroh. Atau sudah pernah, orang tua sudah pernah dulu Tapi udah haji? pernah, dia udah haji Oh. kemarin. Malah lebih dulu iya. ini ibu haji. Iya. Hajinya? Bayarin lu. Oh kakak, Ah. belum punya duit. Pada saat itu. Waktu itu kayak yang udahlah. Terus kakak juga kan kayak yang udahlah nih emak gue udah waktunya kali ya. Tapi ini, kenapa kau memilih duluan nikah daripada Arafah? Gue ceritanya udah kawin ya. Bukan, memilih mau menikah duluan daripada Arafah. Kenapa? Gue males gue nikah. Karena menurut gue cowok lama-lama kagak jelas. Setelah mempelajari manusia di kuliahan, melihat in real life, mengalami. Tapi bukan masalah perkuliahan, tapi menurut pengalaman pribadi. Asik. apa? Pengalaman apa? Kayak apa? Menurut ya, gue selalu dideketin sama cowok-cowokan ngawang. Apa? Cowok-cowokan ngawang. Ngawang, cowoknya ngawang. Jadi cowok-cowok halu. Cocok yang cuman Enggak, cowok-cowok ngambang gitu. Ngambang. Maksudnya kayak dia nggak punya jati diri gitu loh, Bang. nggak saklek dia nih sebagai seorang pria nih. Iya, dia tuh nggak tahu apa yang dia mau gitu. Alda, tanpa harus menyebutkan siapa orangnya, apa tindakannya atau mungkin karakternya yang membuat lo bisa berkesimpulan Ini cowok ngawang. cowok ngawang? Dia selalu membuat gue bertanya-tanya, anjay, gila keren banget. Nggak ditembak-tembak gitu ya. Nah, maksud gue tuh Kayak kayak ini, kayak dia. bukan, itu teman. Cemil ini Maya. Ya itu teman. Nah, gue tuh ya sama cowok-cowok ngawang nih, maksud gue kayak sumpah gue tuh masih keder sama misalkan cowok ngedeketin gue nggak tahu apa gue terlalu friendly, apa gue yang emang pengen dimainin sama dia gitu-gitu. Asik. Soalnya gue tuh kayak mungkin kelihatan welcome ya, tapi gue nggak welcome sama semua cowok padahal. Oh gitu. Gitu. Dia mengartikannya, dia mah welcome sama semua orang. Gitu. Karena lu kan karakter lu kan di Pria. podcast di mana cheerful apa gitu kali ya. Berarti udah ada case-nya nih, beberapa orang deketin lu sebenarnya mau dideketin dia, tapi dia nggak ada actionnya untuk. Iya, maksud gua kalau misalkan kita udah intens 3 bulan, 4 bulan, masa iya gua nggak ada perasaan? Asik. Maksudnya udah tiap hari itu ada ngechat selama 3 bulan, masa iya sih Ini gitu? temuran kagak diangkat-angkatin. Sama ini udah berapa bulan? Enggak, itu teman beneran teman. Gua nanya sama ini udah berapa bulan? Enggak, gua udah nggak punya HTSan. Nggak punya talking stage, nggak punya apa lagi friendzone. Apa namanya? Talking stage. Talking stage. Talking stage. Talking stage itu berarti orang yang tiap hari kita kabarin, maksudnya temen ngobrol kita tiap hari. Itu istilah-istilah Talking Saat stage. ini. Sekarang ngomongnya. Apa aja talking stage lagi? HTS. itu mah tahu dari lama. Hubungan tanpa status. Ya, terus friendzone. 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 P-R-E-J-O-N, friendzone. Kayak saingan Mijon ya. Iya. Tapi kalau talking stage itu emang temen aja kan, bukan intensinya bukan untuk jadi pacar kan? Tapi bisa jadi dia bukan teman kita. Kayak misalkan kalian kenal ya udah emang buat ngobrol gitu loh. Kayak bukan temenan gitu, Bang. Misalnya di antara kami berempat, aku bukan talking stage-nya ke Boris gitu, bukan? Bukan nih, misalkan nih. Ini dari keluar berempat, aku talking stage-nya malah ke Hibzi gitu. Enggak gini misalnya. kayak gitu. Nih, aku talking stage sama dia nih. Nggak kenal, nggak apa, Iya, tapi bisa. ngobrol aja. Padahal tuh Dan kita tidak ada intensitas apa, bukan mau jadi pacar, bukan mau jadi apa, hanya teman ngobrol. Kalau misalnya Oki, talking stage-nya lu, bisa? Ya, bisa. Walaupun kenal. bisa. Oh, bisa. Aneh. Kayak yang penting Jadi kita yang kebenaran belajar hal tiap baru hari. ya. Kita udah ada di momen ini, guys. Lah, emang Udah ada di momen ketinggalan zaman ini, kita udah ada nih. Tapi masa-masa abang emang kayak gimana? Karena kami kan EGP orangnya. EGP apa? Emang gue pikir. Dasar sinting gila miring. SGL. Di Moli. Bibir mau Inci. Kamu suka udah baru. Kamu Subay, kampung
Kampung sekali Kampung iu parah, sekali. payah. Upaya. Payah. Ini kan lu sekarang sama Arafah nih udah di fase dewasa dong. Ya. Alda udah lewat dari 17 tahun dong. Udah dong. Udah udah lah. 21. Udah 21. Kakak Arafah? Kakak berapa ya? 28. 28. Jauh ya, Dek, ya? 7 tahun beda kalian ya. 7 Setelah semua yang kalian lalui bersama ini tiba-tiba dapat rezekinya banyak barang. Lu ngerasa pada akhirnya jadi lebih dekat atau lagi jadi lebih berjarak sama dia? Jadi lebih deket. Jadi lebih dekat. Nah. Dulunya padahal waktu kecil gontok-gontokan. Bukan gontok-gontokan aja, kagak nyapa. Masa Pak? Masa dah? Gua kagak nyapa sama kakak gua. Kapan baru mulai teguran? Covid lah berkonten Iya kan? waktu Covid karena waktu seingat gue ya ini mah seingat gue tuh SD kan gue masih main keluar-keluaran dah tuh gue kagak pernah di rumah gue mainnya di luar. Nah sedangkan kakak itu ngekos. Karena dia kan kuliahnya di UIN kan. Ya. Nah terus dia nggak pernah ketemu. Nah terus pas ketemu gara-gara Covid dikumpulin di rumah. Terus ya udah. Ya kita keluar. Aneh ya kayak namu ke rumah orang gitu. Iya, Pas ngobrol. kakak itu dulu stand up yang Suca gimana perasaan? umur berapa? Nah Suca tuh kata gue gila keren juga nih kakak gue di sini. Wah, dan itu gue tahu kakak gue masuk Suca gara-gara tetangga pada nobar di rumah gue. Terus ada apa nih kakak gue? Ada umur berapa tuh? Itu kelas 6. Kelas 6 SD. Iya, kelas 6. Kecil ya. Iya, 2000 berapa tuh Udah ya? lama Arafah ya? Iya, udah. Udah. Kelas lah. 6 SD dia sekarang udah kuliah mau lulus. Iya, Udah udah. lah. Kayaknya 2016 ya. Iya. 2016-an tuh. Apa? Arafah tuh Suca 2. Nggak tahu. Suca. Arafah tuh ya, Arafah Ya, tuh Suca Suca 2. Yang sama Bang Suca Cemen. 2 itu 2016. Lo kan. Harusnya kau 2016. posting yang kemarin kan rame tuh posting foto 2016. Oh iya 2016. Iya. Enggak, gue belum punya HP. Gue kagak ada gambar. Gue foto-foto gue udah nggak ada nih. Jadi akhirnya Covid dipertemukan jadi mulai akrab lagi lah. Iya, mulai akrab terus bikin konten dah tuh gue. Nah sebenarnya gue kagak ngerti kan konten-konten. Terus tiba-tiba ya, udahlah ngikut-ngikut aja lu udah masuk-masuk aja gitu-gitu. Terus ya udah gue mah. Terus Nurut karakter banget, kan. mama itu siapa yang buat? Kakak. Nah sebenarnya tuh gue karakter kayak gitu, gue nangis dulu bang. Gue kata gue ngapa gue ditua-tuain gue gitu kan. Gue malu takut dia lihat gebetan gue. Pada masa itu. Iya pada masa itu. Setelah sekarang mah udah ngerti gini, terserah mau Udahlah. dandanin apa juga ya. Iya, laki mau enggak udahlah. Ada nggak sama kakak ada momen sering kalian ngomong dari hati ke hati Iya, gitu? yang di talk gitu. Iya. Kagak paling kita mah ngomongin cowok doang. Kayak yang udahlah sekarang mah nyari yang nyambung-nyambung aja dah. Pernah nggak kalian naksir Apa? satu cowok yang sama? Kayaknya pernah ada gua. Waktu itu pernah Gebetan suka siapa? gebetannya kakak. Terus kata gua, ih cakep juga ya cowoknya kakak. Tapi sumpah cowoknya kakak tuh selalu cakep-cakep ya. Jadi ya kan cantik Ya juga iya dong. maksudnya kayak yang cakep nih kak, gua gini. Setuju nih gua Ya, nih. Alda juga cakep kok. Cantik. Iya. Cuman kebetulan yang datang yang lagi ngawang-ngawang aja. Sabar, jangan terburu-buru. Tengok dulu, digodain duda bro. Iya coy, duda yang disering velocity-in di TikTok. Sering di velocity di TikTok. Nah, tapi ini Bang, agak... apa bang perasaan lu bang? Gua nggak punya TikTok. Dia nggak punya TikTok. Dia nggak tahu, dia Nggak ada. tahu. Gua nggak tahu. Kenapa lu nggak punya TikTok? Udah ketinggalan zaman gua. Dia nggak punya TikTok tapi dia FYP terus di TikTok. Iya, ya kocak nggak ngeliat FVP diri sendiri ya. Padahal hashtag Boris, banyak itu. Banyak banget itu. Banyak ya. Nih, Oh, kalau di TikTok bisa nyari video orang dengan hashtag gitu doang langsung keluar. Langsung aja ketik aja hashtag Boris. Tanpa hashtag pun Iya. Boris aja. Iya. Iya ketik Boris udah keluar Ya, cuman semua. kan yang keluar ya positif apa negatif ya kan? Iyalah, udah pasti, Seimbang udah lah, pasti. seimbang. nah terus lu sehari-hari ngapain bang? Nggak scroll TikTok? Instagram lah. Sehari-hari ngapain? Banyak kegiatan tanpa harus internet, Alda. Itulah perbedaan kita. Lah tapi kan kalau mandi ngapain? Mandi lah. Emang lu mandi main TikTok? Gue nggak scroll TikTok. Lah mandi gimana? Enggak misalkan kayak lagi gosok gigi gitu-gitu. Ya Allah. Walaupun lagi gosoknya disempet-sempetin. Enggak kan gue taruh sini. Terus nanti dia diem Iya kan. nge-play sendiri kan. Nah, keputar deh tuh sampai 13 kali. Ada. Tapi Alda berarti kelahiran tahun? 2004. Berarti memang dia belum pernah mengalami hidup tanpa internet. Iya. Belum. Emang
internet muncul tahun berapa? Bukan muncul maksudnya dia berarti dewasanya berarti taruh 10 tahun. Sudah di 2014 Udah masif. udah masif internet. Tapi dulu gua nggak punya HP bang, Iya waktu kan? gua SD. Tiba lu punya kan langsung Ginilah orang ginilah kali nggak hitungannya punya- ya. langsung punya HP. Gini hitungannya. Alda lahir tahun 2004. Nah, Sementara kita ini 2008 itu udah sangat internet sekali. oh. Handphone udah WhatsAppan, udah kuota, Iya. Iya. udah gitu. Bukan BBM. Ya BBM. Ada Iya, BBM BBM dulu. tuh bahkan di 2004 ya. 2005. Itu udah internet. Enggak lah BBM itu Enggak, BBM 2007. 2000. Hah? Iyalah 2007 Iya. 2008 lah. Ah 2007 ya? Iya. Jadi yang bener Kita yang mana kuliah nih? itu BBM. Kuliah. Akhirnya Kuliah punya ya? HP dibeliin siapa? Dibeliin kakak. Oh, tahun berapa Beliin. tuh? Itu SMP. Kan gak akrab. Kok bisa tiba-tiba dibeliin handphone? Kagak tahu dia tiba-tiba ngasih. Baik. Iya baik Oh, berarti. pertama-tama gue minjem duit sama abang gue. Ah. Itu gue soal gue salah. Nih gue dibeliin HP sama kakak gue. Ah. Nah terus baru seminggu. Nah, Nah gue masih anget-angetnya kan megangin HP mulu Iya. gara-gara ya dapet inian HP. Terus kata gue mati lampu tuh rumah gue. Nah niatnya gue flashlight tuh. Gue taruh di ujung-ujung inian bang. Iya, biar Rumah gua terang. gitu. Terus malamnya kemalingan rumah gue. HP lu hilang. HP gue masih di sini hilang. Keambil. Coba Bukan aja gua- keambil, diambil. Kalau kami nggak sengaja. Iya, Kalau keambil orang bertamu ngambil itu. enggak coba aja itu flashlight enggak gue nyalain ya. Mungkin Dia nggak kelihatan. di atas. Iya, karena dia. Tapi kan ngapain lu taruh di atas kalau nggak nyala? Bener juga. Entah maling masuk gara-gara flashlightmu nyala, jadi dia kelihatan ke dalam. Kagak bang, emang dia yang ngincer rumah gua. Waktu itu kakak jadi baru berapa hari jadi artis dia tuh. Oh, Ya, berarti baru handphone ini. barunya cuma seminggu umurnya Iya. Terus gua akhirnya minjem duit sama bang gua. Terus untuk ya beli udah. handphone. Iya, terus. Oh tapi lu berarti nggak lapor sama kakak kalau handphone lu hilang? Enggak lapor. tahu. Dia tahu rumah kemalingan. Oh. Terus ya udah dah. Lagi mati lampu kemalingan. Iya. Momen lah itu. Mati lampunya lama. Dan ini rumah gua udah ditandain. Ternyata. Oh udah di deh. pintu ada X gitu. Iya, kok tahu bang? Abang Serius, maling. emang ada tanda gitu? Abang malingnya ya. Emang iya? Iya. Sebut banget gak? Sumpah, Dari tadi. X dua kali. Oh. Nah, terus pertama sekali, terus ada beberapa hari terus ada X lagi. Oh, artinya Sekali. udah nih, kalau X-nya 2. Katanya udah siap X-nya nih, dua, Udah habis, iya. udah diambil. Iya. Udah diambil. Iya kan udah diambil kan? Iya udah. Udah dilakukan. Ini ya, udah ditandain kalau udah Iya. dimalingin. Kalau X1 ini target. Target. Kalau udah siap diambil X2. X2 berarti Udah ready. udah habis nih. Udah habis dua Jangan kali ke situ yang bisa lagi. diambil. Ini udah pernah gitu. Cari Datang tempat mau lain. ngeluting di situ. Jangan nggak usah lah. Jangan. Udah kosong nih udah habis. Kita Ngeluting lagi lagi. bahas ini ya terkait jadi ke uang gitu. Kan si Arafa kan ngajak bikin konten, terus pasti tahu dong dia dapat endorse gitu. Apalagi awal-awal pas Covid itu, ada nggak kayak perjanjian gitu atau gua harus dapat segini, lu harus bagi gitu atau Kagak. malah berantem gitu? Kagak gue sampai sekarang kagak tahu harga endorse gue berapa. Kan manajemen Arab Iya. Arafa ya. Gue mah yang tahu kayak misalkan ngasih harga kakak gitu-gitu. Misalkan udahlah kayak kagak tahu gue tabungan per bulan gue berapa gitu ininya Iya, gitu-gitu. iya. Tapi kan semuanya disimpan jelas ada tabungannya kan. Soalnya mobilnya beli sendiri, mobil pertama apa? Sebelumnya. Ras. Oh, berarti yang milih atau menentukan beli itu kakak yang nentuin. enggak. Udah waktunya beli nih gitu. Itu abang. Oh. Gara-gara buat ini kan, buat mundar mandir keluarga. Iya. Beli, padahal gue pengen beli mobil kecil-kecil aja Brio tuh waktu itu. Terus katanya keluarga lu banyak, ngapa lu beli Brio kecil kan? Terus ya udah beli Rose tuh. Tapi Arapa Halda dengan posisi kayak begitu, manajer adalah kakak atau abang Hah? yang ngurus itu sebenarnya impian banyak orang tau. Iya. Iya. Impian artis-artis banyak bisa dipegang oleh abang sendiri, oleh kakak sendiri atau oleh adik sendiri gitu. Itu sebenarnya formasi paling Ideal. ideal sebenarnya. Jadi Gimana rezeki, kalau jadi kalian rezeki masuk di Arafah? semuanya. Enggak, lu kan bukan keluarga. Keluarga. Ngapain kami masuk manajemen keluarga orang lain? Maksudnya aku punya adik, biarlah adikku jadi manajerku gitu. Emang kagak mau diaturin nama Arafah? Ya enggak lah. Ngapain kami diaturin Arafah? Lu doang yang mau diatur Arafa. Karena kan tapi gimana? Pernah nggak kalian ribut soal itu menyambung Bene tadi? Karena kan Soal duit. uang itu nggak kenal saudara. Iya. Bisa gara-gara duit malah jadi, wah lu gini, jadi berantem. Oh, paling kadang-kadang kayak pengeluaran kan tabungan kita berdua kan.
Teman kita berdua tuh. Nah, jadi pengeluaran kita ya udah sama. Maksudnya pakai dari bank itu. Iya. Nah, terus Arapa kan makannya sashimi. Ya Allah, kata gua mahal banget tuh. Makanya sushi-sushian dia. Iya. Orang Depok makan sushi ya. Nggak balance di situ. Arapa suka lebih gede. Kalau Gua makannya di Gundar, Bang. Geprek 12.000 kata gua ya. nggak akan ngejar-ngejar sashimi dong. Iya, nggak akan kekejar. Gua makan 4 kali di situ juga masih kagak kekejar. Terus kata gua, lu makan mahal banget gitu-gitu. Pengeluaran pokoknya banyak di dia. Pemasukan ada di gua banyaknya. Hai, sedap. Asik. Iya. Terus tapi lu ngomongin ke dia. Iya, gua ngomong sama dia. Terus kayak kalau bisa lu kalau barang-barang ini jangan jangan pakai duit inilah gitu. Pakai bener-bener yang pribadi. Iya. Jangan pakai rekber. Tapi Rekening bersama. Iya. Tapi problem itu bisa jadi nanti akan repot kalau sudah masing-masing menikah misalnya. Karena kan udah punya tanggungan kan semuanya. Iya. Ada suami, ada apa. Itu tuh yang mesti dijaga kayaknya deh. Iya Ya. sih. Mending minta duit dari sekarang deh. Maksudnya minta dibagi 2. Kan lu mau nikah duluan kan? Kenapa? Bukannya udah. Sama siapa? Bukannya udah. Tapi kok Sama siapa? tapi kok pengen nikah muda nggak? Ada nggak target umur? Kepikiran. Nikah muda. Menurut gua, nih semakin kita cepat. Menurut gua aja ini mah. Iya. Lu nggak usah diambil telah-telah gitu dah. Iya. Menurut Nih, keyakinan gua. menurut keyakinan saya, Iya. nikah muda adalah mempercepat kita cerai. Menurut gua. Karena apa? Boleh berpendapat. Jadi gini. Apa? Jadi gini, semakin kita cepat nikah nih. Misalkan di umur sekarang 21. Iya. 21. Nah, kita nikah di 21, cerai misalkan di umur 2. Ya belum ada yang tahu cerai. 25 Oke. misalkan. Misalkan. Nah, 25 cepet banget kan? Nah, mendingan kita main-main dulu di umur segini kan. Sampai ke umur 25 baru nikah. Nah, kita nikah di umur 30. Nah, kita nikah. Nah, kita nggak tahu tuh umur kita sampai mana kan. Iya. Nah, jadi kita nggak tahu dah tuh. Pantes lu dapet cowok ngawang. Di titik ini. Alda, di titik ini gua sih nggak heran kenapa banyak cowok ngawang. Tapi tadi masih ada yang masuk di akal kayak kau bilang nikah muda umur 21 misalnya. Amit-amit ternyata nggak panjang umur 25 cerai. Iya. Mending lah main aja dulu sampai pada akhirnya umur 25 menikah. Jauh lebih siap. Ya. Ketimbang nikah umur 21. Nah. Gitu. Terus Ya gitu tadi nggak usah yang Nah, terus di umur 21 lu pakai buat belajar parenting. Nah, Parenting. biar anak lu nggak stres nanti pas punya anak. Pas punya orang tua kayak lu. Nah. Iya. Tapi ada juga yang udah nikah tua misalnya. Ah, Umur pernikahannya nggak lama ada. Iya, nikahnya umur berapa? berarti sebenarnya itu dari Nikahnya 29 kan? Aku kasih kau stiker WhatsApp ya yang anak kecil dulu. Ditarik. mas-mas yang mana sih? Yang banyak di luar sana. Banyak. Nikah 29. Tapi- Untung mas-mas Tapi ini bilang menurut kita tuh anak gua banget. ya udahlah. Kalau pernikahan emang itu Rumit. Rumit ya itu datang dari complicated. diri kita. Dan Iya. Apakah ini termasuk sama si kakak juga gitu jadinya? Nggak mau Apa? buru-buru? Kayaknya dia gara-gara dia kawasannya gua, teman-teman gua. Jadi kan maksudnya lingkungan. Circle. Jangan kawasan tuh kau jatuhnya kayak ruko. Kalau kawasan Cikarang gitu, kawasan pabrik. Lingkungan. Ya. Lingkungannya bocah-bocah belum nikah gitu, bocah-bocah slow lah. Jadi dia juga slow dah, kata dia. Ya udahlah kayaknya nongkrong aja dah. Tapi dia nyaman-nyaman aja nongkrong di usia-usia begitu. Soalnya di rumah tuh rame. Jadi kagak ngerasa feeling lonely kan, jadi kayak Kagak ngerasa feeling lonely kan sama tuh. Kagak ngerasa rasa lonely. Iya. jadi kagak inian, kagak kesepian, kagak kepikiran. Tapi "Ah, apakah nikah menurut lu cepet." sekarang keluarga kalian berada di titik paling harmonis? Karena kan semua anaknya bekerja. Ya, Orang tua juga ya, alhamdulillah punya anak aku tiga-tiganya berpenghasilan dan bekerja gitu. Nggak ada yang bikin mumet di rumah apa iya dah? menurut gua harmonis. Karena nggak ada kayaknya adik kakak nggak ada yang seakrab gua sama kakak gua. Asik. Aku akrab kok sama adekku.
Kayak keluarga cuma lu doang di dunia ini. Aku sama adekku akrab. Tapi baru-baru. Baru-baru kan? Ya dia juga nggak cakapan dulu. Iya. Coba Marcel. tahun berapa, Bang? Apa? Ayo kita lama-lama akrab. Marcel ada ada Marcel Miska Chandrawinata ada kakak ade akrab. Kamu akrab kan pas Covid kan? Habis Covid kan? Ya sama. Abang akrab itu habis adekku nikah tahun 2019 sebelum Covid bahkan. Oh iya. Baru akrab, iya. Kita menangan abang dong. Iya. Ya udah, abang. Ya udah kau dihukum push up 3 kali. Tapi kalau Halda sendiri ditanya, Nah, ke depan pengen kayak apa sih hidupnya Halda ini? Ada target nggak? Iya. gua pengen kayaknya ya, misalkan kalau gua nggak jadi entertainment, Asik. Entertainer. gua bakal buka ini klinik. Klinik apa? Klinik psikologis. Oh. Psikolog. Ya itu kan harus ada kan ini setelah Harus S2. lulus. Bisa nggak sih kayak bikin gitu kliniknya aja, kita bukan kita yang Oh bisa. Bisa, tapi kan harus Tapi kan ada nge-hire kan gitu-gitu. ada izin. Tapi kalau yang mau praktek harus Ya. dapat izin praktek. Betul. Izin praktek kan ada persyaratannya. Ya terserah Halda kalau mau nyari orang-orang. Bisa. Sarjana- Seolah-olah Halda kan kayak Halda mau bikin rumah sakit gitu. Iya. Iya, bisa. Itu bisa kan. Otaknya udah bisnis mulu nih orang nih. Kacau. Tapi seru kan? Seru. Kayak punya apaan? Punya ini nih, punya klinik psikolog gitu. Keren. Tapi kalau nggak dari konten-konten gini gimana modalnya? Iya juga. Lah kan lu Nah, kuliah juga Kalau gara-gara nggak kita konten. ngonten aja dulu, ngonten. Nah, kita buat dah tuh. Oh. Kalau suruh pilih, cowok NPD atau cowok manipulatif? Atau cowok ngawang. Apa NPD? Biar penonton. Cowok. Narsis, Nggak, cowok ngawang gue udah gue narsis, blacklist. personality disorder. Narsis banget, merasa center of world. Ya, Ya. ngerasa semuanya dia lah. Kalau Ya. satunya lagi Manipulatif. manipulatif. Gua mendingan sama Gak ada yang mendingan sih dua-duanya sebenarnya ya. Iya sih. Ini mah better aja ya. Ya, Iya. better aja ya. Sama orang NPD dah. Kenapa manipulatif? Parah banget. Jangan ya. dah manipulatif aja. Lah. Karena gue bisa lebih manipulatif. Bisa lu lawan ya. Gue bisa counter dia mulut lu mau kemana? Gue cecer. Asik, benar. Gue mah. Tapi nggak enak tahu sama bocah NPD gitu. Iya ya. Lu pernah gak sih nongkrong sama bocah NPD? Yang kalau aku gitu ya. Iya. Kita ngomongin Itu tuh ciri-cirinya biasa apa aja yang dia lakukan yang NPD? dia tuh selalu pengen ngebahas dirinya dia. Oh. Kayak misal kita lagi ngomongin terong gitu. Ah. Iya terong gua nih gitu-gitu. Jadi kayak maksudnya kayak ngebahas dia gitu. Orang lagi ngejawab Ngomongin mobil gua tuh gini. misalkan Iya. kayak apa. Kadang nggak ditanya. Iya. Oh, paham. Terus kayak misalkan gua baru dari Paris gitu. Iya. Gua lagi cerita nih senang. Terus tiba-tiba iya gua juga tuh. Nah gitu-gitu. Pokoknya semua tentang dia dah. Kepolisian. NYPD. Itu New York Police Department. Ngantuk dia tuh. Ngantuk. Udah jamnya ini memang Udah datang. jam. Ya, udah sore. Dipelajari itu berarti di kuliah. Di NPD. Iya. Iya. Apa mata kuliah paling kau suka di psikolog gitu? Di psikolog gua paling suka. Nah, gua ada jawaban Apa? Ini belajar tentang apa ya? Nopal, nggak usah dikasih tahu Nopal. Jujur gue lupa. Siapa dosennya? Oh, tentang ini dah. Tentang ergonomis. Ergonomis. Oh. Lu belajarnya ergonomis. Iya, belajar gua. Belajar ya? Ergonomis psikolog ya? gitu. Gua juga Ya. dia gua boleh nggak sih pakai gua? Ini dia gua lunya kan kaku ditambah ngantuk. Jadi gua ya udah berantakan hurufnya. Berantakan hurufnya ditambah ngantuk. Gua juga belajar ergonomi. Oh, lo emang jurusannya apa lo? Gua mah belajarnya apa aja dah. Dia Mau teknik jurusan- industri. Teknik Oh. industri. UGM, lulusnya cum laude. Gila. Enggak, normal. Keren. Normal. Tapi keren. UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Gunadarma Margonda. Tapi kok Sama dapat kabar kau udah jadi presiden pernikahan Feby Putri. Ada Febrian, kok kenal sama siapanya nih? Sama Pebi. Oh, sama Putri. Pebi, sama Kak Pebi. Kan Pebi temannya Arafa. Temennya rapat. Oh, jadi makanya bridesmaid. kaget. Maksudnya kan secara usia nggak Jauh. Iya. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Asik tuh Kita memang bikin lagu. lagu kali ya? Nggak usah semua. Kita bikin lagu kali ya. Nggak usah bikin lagu. Oh, karena Tapi lagi temannya jarang. Arafa. Iya. Kalau
Kaget aku karena secara usia kan terlalu jauh. Ya terus kayak kata gua, ini serius nih gue jadi bridesmaid anual si baby Putri. Asik. Berarti lu nggak dipungkiri bahwa circle lu jadi meningkat ya karena Arafah ya. Ya gue kecipretan circle tuh dari dia. Iya. Kayak Itu Fatin kawannya ya kan? Iya, Fatin. Terus gue tiba-tiba main sama Fatin. Terus sama Baby, gue jadi akrab sama Baby. Satu lagi yang penyanyi siapa Gea, temennya? Gea. Iya. Sama Sohwa Halilintar. Tapi lu Terus hafal sama nggak 11 nama saudaranya Sohwa? Coba ya, Ya. coba ya. Tapi di sini ada apa nggak? Nggak ada. Ya kita bisa Tahu, cari di kita Google. bisa search. Nanti kita Nanti kita cari. konfirmasi. Tapi ada lagunya. Apa tuh? Gimana? Oh, lagu buat ngingetnya. Iya. Udah kayak ayat-ayat ya. Ata, Sai, Sohwa, Sajidah, Kahtan. Iya apa ya depannya? Torik belum. Torik. Ada berapa sih anaknya? 11. 11. Terus Fatim, Sohwa, Udah. Kahtan. Kahtan Kahtan udah. udah. Anu anaknya yang atasnya Kahtan siapa? Oh Muntas. Oh, Mumtaz. Nakir. Mongka. Dia udah mulai ngarang tuh. Coba ada gak siapa? Siapa sih? deh. Nah, iya ya, susah kita ya. Penasaran juga ya? Ada tahu lagunya? Ha- Tapi lo apa gak bang? Yang sepatu merah celana biru ku tak peduli. Enggak lah. Mana sih? Yang mana sih tuh? Ada tahu? keluarga. Sepatu merah celana biru ku tak peduli. Muhammad Sohwa, Sajidah, Muhammad Tarik, Torik. Korea tuh. Oh. Aku lupa cuma itu Siti doang. Fatimah, Halilintar, Sai. Oh Pateh. Fateh. Fateh ini lagi sering main padel nih, bagus. Muntazar, Oh iya. Oh iya. Siti Saleha, Siti Saleha. Salahuddin, Salahuddin. Salahuddin. Kahtan, panggilnya Kahtan. Kahtan. Oh. Rata-rata beda 2 tahun ya? Si Kahtan sama tuh sama gua lahirnya. 2012. Itu 12 Agustus. Oh, alah. Ya Leo. 12 Agustus Leo. 2020. Oh, 12 Agustus kok sama mamaku. Oh iya. Oh, jangan-jangan aku sama mamamu. Jangan-jangan aku mamamu. Mamanya lebih muda. Ibu abang tuh 12 Agustus. Oh iya. Ini gak? Keras gak? Loh, Tuh, kan Leo. masa enggak? Keras. Kalau ibunya dia keras, kok keras juga orangnya? Enggak, biasanya tuh Leo inian egois gitu. Oh. Lah, Katanya. lu Katanya, gua mah ngerasanya gua mah inian kan rendah hati dan tidak sombong. Patah hati. yang disengaja. Iya, enggak. Alda pernah Patah hati yang nggak? gua pengen banget gua pilih. Asyik. Judul filmnya dia. Tapi pernah patah hati nggak ada? Patah hati itu gua di ghosting sama cowok-cowok awal. Tapi pernah jujur udah pernah pacaran resmi? Enggak. Gua kenapa ya? Gua tuh nggak mau pacaran, Bang. Lah, tapi di ghosting marah. Lah, enggak maksud gua tuh ya kita HTS-in aja dah gitu. Gimana Jadi sih? kau jangan marah kalau di kalau di ghosting kau jangan marah. Kaunya minta HTS-an aja. Enggak, maksud gua tuh yang kayak kita ada hubungan, tapi nggak usah pacaran. Ini tipenya pengen mendapat Perhatian tapi seperti tidak layaknya orang berpacaran Tapi tanpa tidak- harus menjalankan kewajiban dan sanksi-sanksi orang berpacaran. Iya. Enggak, tapi HTS tuh ada sanksi-sanksi orang pacaran juga. Kita kagak boleh main sama cowok, kita nggak boleh ini, nggak boleh Oh, ini. ada peraturan itu. Itu peraturan namanya tidak apa? tertulis. HTS. Ah, Hubungan HTS. tanpa status. Berarti Sebenarnya sama pacaran di bawahnya HTS, di bawahnya tidak ada hubungan gitu. Friendzone kali. HTS Iya. kan tidak hubungan tidak. Jadi gini, hubungan tanpa status. Oh iya. Jadi pacaran, Aha. HTS-an, friendzone. Nah, Karena terus ketika banyak HTS tuh mungkin dia ada senengnya, ada greget senengnya ditanyain pagi, lagi apa, udah makan belum, Kalau hari ini bedanya- kemana gitu. Bedanya sama Nah. situationship apa? situationship. Ada lagi ya? Ada, itu dia. kayak ATS katanya. Kalau situationship tuh kayaknya kayak talking stage juga dah, Oh. menurut gua. Karena Untuk sumpah, kita taunya cuman pacaran atau enggak ya dulu karena ya? kalau situationship nggak ada berbau-bau romance. Oh. Temen Cuman ngobrol teman aja. ngobrol aja, tapi cowok dan cewek. Ah, kalau HTS kan lu bisa manggil sayang padahal nggak ada status kan? Oh Iya kan, gitu. namanya Iya. Iya. Salin. Benar yang saya deskripsikan tadi gimana, Ara?
Mau di chat tiap pagi itu lagi apa atau boleh bilang tiba-tiba kok aku nggak dicariin atau kamu kemana aja sih nggak ngabarin? Oh, kalau Boleh kayak gitu. bilang tiba-tiba sayang kamu apa kabar hari ini gitu boleh walaupun HTS. How's your day manis? Nah, boleh. How's your day, Tapi itu pada dasarnya nih situationship dengan hubungan tanpa status atau HTS adalah istilah untuk menggambarkan hubungan yang romantis tetapi dijalankan tanpa komitmen sama. Nah, oh iya. Jadi situationship itu sebenarnya lagi di situasi kayak gini tuh kita. HTS. Sip, situasinya sip. Misalkan Situasinya sip. ada grup naik gunung bareng, nggak ada yang pacaran, tapi terbawa suasana, ya udah di situ jadi lebih romantis lah mereka. Itu situationship. Pas pulang turun gunung udah baik-baik lagi, nggak ada apa-apa kita. Nah, di ghosting sama situationship ya. Tapi pernah nggak kau ada yang patah hati? Patah hati. Gua ya misalkan gua kayak di ghosting kayak Selain ghosting, misalnya Kayak sampai ngincar di- satu cowok, tapi ternyata cowok itu suka sama cewek lain. gua nggak pernah lagi, soalnya gua orangnya chill abis. Asik. Nggak dapet yang ini, kita cari yang lain. Emang tipikal cowok halnya kayak apa sih? Adul mau nggak Adul? Adul, Adul ada di rumah Jegel Adul. Salah. Nggak. boleh kalau tengil mah. Yang penting tengil. Yang dia- penting tengil. Dia nggak tengil. Dia jago Mobile Legend. Jago Mobile Legend. Jago banget. Gua kagak mau. Kau sukanya apa? Gua kalau orang main Mobile Legend ini kan kalau dipanggil nggak nengok. Sumpah gua sebel banget kadang-kadang. Tapi ngejawab. Iya nggak jauh coba. Apaan? Yang Tapi penting tetap tengil ya. nengok. Yang penting tengil ya. Berarti kalau dilihat-lihat sepintas dia nih seneng kalau dideketin sama cowok bad boy. Iya, gue suka tuh cowok-cowok yang tapi menurut gue ya, Ya. ini mah cemiu aja ya. Cemiu, call me. Ini ya cemiu Correct dari me orang if yang I'm nggak wrong. dari orang yang nggak berpengalaman. Menurut gue cowok green flag itu, maksudnya maaf ini mah ya, kayak nggak ada anunya, Tantangannya. Nggak ada greget-gregetnya gitu. kagak berantem. Maksudnya Oke. kita berbuat salah, kagak diberantemin gitu. Enggak. Memang di usia mereka begitu. Iya. Nanti begitu udah apa usia-usia mau Itu kan menikah. time will tell lah. Iya, time will tell lah. Nah, padahal kan kita komunikasi dengan cara berantem. Udah, gue izin cabut ya. Gue nggak enak nih di sini. Tiba-tiba pamit mau closing. Oh, jadi kau tuh lebih arahnya tuh pengen ke yang Batuk. Nggak pengen pacaran cowok Iya. cowok yang red flag lah paling enggak. Ya, Yang Kategori bad boy. Kategori bad boy menurut Haldar gimana deh? Yang datang ke rumah ngeludahin bapak. jangan dong. Tapi Bapak gua- Bad boy-nya seberapa? Mabuk boleh? Jangan maksudnya Ya makanya bad boy. itu secara looks, Ah. secara kelakuan atau secara apa? pokoknya yang kayak tengil-tengil gitu loh. Atau dia nulis di jidatnya bad boy gitu. Itu mah apa? orang gila ya. Tahu. yang tengil-tengil kalau misalkan dibilangin, dia malah kayak yang ngenyein gitu, kayak maksudnya ya, Ayolah, sotoy lu. gitu-gitu. Ya. Maunya yang kayak gitu. Nggak pengen yang kayak kalau ngajak makan misalnya lu bilang makan di sana yuk terus dia bilang ayo nggak pengen yang gitu ya. Pengen kayak gitu. Enggak, kayak misalkan kayak dia pulangnya lama gitu, terus kayak yang malah nengilin gitu, malah disengaja-sengajain biar dimarahin Misal. gitu. Oh kerja sama karyawan pabrik shift 3 nih. Kan pulang lama tuh. Malam. Itu mah kerjaan. Iya ya kan nih jadi pulang malam. Oh, dia maksudnya Itu gini mah nih. kagak ngapa. WhatsApp. Nah. Yang jam 10 pulang ya gitu. Dia sengaja pulang jam 11 biar diomelin. Iya, biar Emang ngapa sih nggak boleh orang ngobrol gitu? Iya. Gitu, ngelawan-ngelawan gitu. enggak apa Biar ada yang tengilnya "Hah?" tuh. gitu. Pernah gak sih pacaran sama cowok tengil? Nggak pernah. Kami cowok. Gimana kami cowok? Gimana ya? Tapi kan Gimana ya? gini, ada istilah gini ya, Pada. Maksudnya kayak cewek tuh kadang-kadang nyarinya yang bad boy, tapi setelah disakitin nyarinya yang Good boy. Good boy. Tapi itu gimana tuh? Nah itu dia bang, kita tuh mau good boy rada tengil, tapi tuh nggak ada yang good boy rada tengil. Lu mau tengil doang. Nggak, yang gimana ya? Yang asik dah pokoknya ada. Panji Pragiwaksono tuh, tengil nggak? Enggak. Tengil nggak? Yang segitu nggak? Oh ya segitulah, Bang Panji oke lah. Jepri Nicole. Tuh mah, ayo. Kirain orang tengil.
kirain bakal terlalu segitu berarti. Kayak Nicole lah ya, bad boy gitu ya pokoknya lah ya. ya misalkan ya udahlah kayak gitu. Bad boy terarah lah ya. Ya, yang nggak bandel-bandel banget, nggak Baik-baik green-green banget. banget, gitu. Enggak yang soft boy gitu Iya, ya. Anda mau nggak diromantisin atau nggak mau diromantisin? mau. Gue mau nyari suara cowok dari suaranya, Ah, suara gimana tuh? Biar bisa maksudnya? dinyanyiin. yang soft spoken. Tadi kok Tadi minta udah yang mau. kecil. Di momen apa ada si bad boy tapi soft spoken? Iya, banyak banget. Tapi Nicole termasuk soft spoken tahu. Nicole Iya. tuh suaranya bagus. Suaranya untuk laki-laki banget gitu, paham nggak? Iya. Kayak- Suaranya apa soft spoken maksudnya? Iya, tapi kan dia nggak yang gimana-gimana banget. Nicole-nya mana? Jeffrey Nicole. Oh, gitu. Jeffrey Nicole. Iya kan? Iya, yang suaranya tuh kayak yang, Jadi adem nih gitu. jadi ngelawan tapi suaranya itu tuh apa bilangnya berwibawa gitu. Iya. Hai. Oh, berarti kayak segini. Gua Coba How's your day, baby? yes. Kau tuh lu kebayangin siapa sih? Dah? Siapa yang kayak gitu? Gue lagi ngawang dan lagi pilek ya teman-teman. Jadi kalau otak gue lagi ini ada. Berarti tengil-tengilnya dia nih kalau menurut gambaran aku nih ya. Mudah-mudahan dia tahu. Rangga di ADC pertama. Nikola Saputra. Nicholas Saputra. Itu good boy ah. Enggak, maksudnya di waktu di filmnya. Oh, gue gak nonton. Kalau ini Enggak di filmnya dia good boy. Ini Dilan. Dilan. Oh, Dilan. Dilan. Ya. Sedilan lah ya. Ya, Panglima apa? Panglima Tempur. Tempur. Iya. Nah, Ya, kebayang kalau Dilan kebayang. oke. Karena dia berantem tapi manis. Iya. Iqbal, Hah? Arbani, apa Ariel? Dilannya kalau kau. Ariel siapa ya? Ariel Noah. Ariel Noah. Kan ketiga itu memerankan Dilan. Tiga-tiganya Dilan nih. Gue Dilan yang pertama tuh. Bale. Ya. Bale. Itu menurut gue best itu. Karena gue pertama kali nonton bioskop nonton Bale. Oh iya. Abis itu lu main film sama dia. Iya. Keren lu dah. Masa orang Depok nonton filmnya tahun berapa tuh? Umur Itu berapa tuh? Iqbal umur SMP gue. Dilan. Dilan di SMP lah, Ben. Enggak, maksudku banyak film yang bisa ditonton Tapi sebelumnya. mungkin Iya dia- dulu kan gue kagak nyampe bang ke bioskop aja susah kita mah bang. Kan dulu kan Iqbal kan masih erat dengan Cowboy Juniornya juga. Iya. Ya makanya banyak yang seusianya Halda. Iya. Kau komet juga? Komet juga? Iya, bias kalian siapa di komet? Bias kalian siapa di komet? Iya, Ya kami siapa? enggak lah. Lah emang cowok nggak gituin CJR? Enggak lah, ngapain kami? Enggak, bukan umurnya juga beda kan. Iya, kan dia di Tapi bawah kan- kami. Ya udah, anggap aja kalian suka nih. Kalian Oke, milih oke. bias kalian yang mana? Satu. Kalau aku, Nggak boleh sama ya. Aku Iqbal. aku Iya, Bastian. itu maksudnya idol. Aku juga Iqbal. Aku sih ini siapa yang paling besar? Rizky. Kiki, aku Kiki. Bias. Siapa bias kamu? Aku Kiki, dia Bastian. dia. Aku Iqbal. Berarti kau pasti Aldi. Ya udah. Pas. udah apa? Pas. Lah, lu nggak boleh dong. Kan Empat. ini Iqbal. Ih, Empat abang yang nggak boleh berarti. Ya udah aku untuk Ganti. mau aja, ya untuk mau aja udah enggak apa-apa. dan empat-empatnya itu udah kesini loh. Apa? Empat-empatnya udah Jadi main kami kesini. udah ketemu bias kami masing-masing. Keren. Berarti kok komet lah ya. Iya, salamin ya gue buat Iqbal. Kan udah ketemu lu main mah. baru. Gue kemarin doang, nggak Enggak, ketemu lagi. satu scene enggak? Hah, satu scene? Satu scene dialognya sama Itu Iqbal. gue ngobrolnya sama Iqbal, gue ngomel-ngomelin Iqbal. Oh, yang ngomel-ngomelin terus bilang Abang artis ya? Abang artis ya mirip Iya. Iqbal ya gitu. Yang nggak jadi tukang kain loh. Iya, 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 Iya. iya. Gue jadi tukang kain. Keren. Oh, Bias gila. banget Tapi ya. kau ini termasuk yang ngikutin semua hobinya Arab apa ya? Naik gunung. Free dive Iya. lu naik free dive juga sekarang. Ya itu diceplosin bang, gue bang. Gua Tapi naik happy gunung. lu? Heeh. Happy kan? Iya, gue bayangin aja, gue dibangunin jam 2 malam. Gue udah di-packingin sama kakak gue. Itu buat naik gunung. Gue ke Jawa Tengah apa Jawa apaan tuh? Jawa apa? Apa ya? Jawa mana? Jawa mana? Ini apa ya? Perahu. Iya, Perahu. perahu. Enggak bilang dia dari hari sebelumnya malam Nggak sebelumnya. bilang, gue bilang, ini mau kemana kak? Dia kata, dia cuma bilang ke Dieng dah, ke Dieng. Terus ya udah tuh gue, ya udah tidur deh gue sepanjang Dieng. Terus Sepanjang kita Sepanjang jalan Perasaannya ke itu dia. jalan kaki dah gimana? Sepanjang jalan ke Dieng, jangan sepanjang Dieng. sepanjang jalan. Dieng lu. Dia lulu. Nah terus abis itu gue disuruh naik gunung, kata dia ya udah dah pelan-pelan aja jalan, nanti juga lama-lama puncak. Terus ya udah bener tuh gue. Jam berapa? Lama-lama gue malam Jam 2.
Enggak, abis maghrib. Oh, nyampe Jadi kita puncak? pindahin malam. Hah? Jam berapa ya? Jam 12. Lu jalan malam? Iya. Ke gunungan emang Rame-rame tapi kan? rata-rata. Kan ada juga yang jalan Tapi pagi. kalau Jarang lah. Jadi berapa nih rombongan kalian naik gunung itu? rombongannya berapa ya? 5 orang kayaknya dah waktu itu. Apa Biasa 8 orang? memang mulai naik itu pagi jam-jam 2 atau jam 10 supaya paginya lihat matahari terbit Iya, di atas. Iya. Gitu. Sunrise. Nah, Sunrise. kalau malam tuh biar adem juga. Ya. Sama nggak banyak pasir. Ya. Pasir turun-turun. Kenapa? Kalau malam pasirnya tidur. Enggak, maksudnya tuh nggak terlalu berdebu. Hasilnya udah Nggak pulang. kelihatan yang benar. Kan kalau jalan tetap jalan di situ. Oh, kenapa? Iya. Kecuali kena embun Kan basah. mereka cenderung basah, lembab. Iya, Itu masuk di akal. Bukan nggak ada abunya. Iya juga sih. Nggak tidur, pasirnya nggak tidur kalau malam. Sama satu lagi kayaknya energi kayaknya lebih oke karena kan nggak pernah Lebih dingin panas. kan. Tapi enggak, malah kita rebutan oksigen sama pohon. Oh, make sense. Benar. Iya. Kayak Iya, gimana tuh gerakan-gerakan Oksigen sama rebutannya? pohon. Iya katanya. Emang pohon nyedot oksigen? Enggak kan Kalau nanti ngeluarin malam. karbon. Malam dia tuh inian, ngapain sih pohon kalau Ngeluarin malam? racun. Iya, ngeluarin racun. Terus kita ngirup, rebutan. Rebutan. Kayak mana rebutan? Oksigen pokoknya- gua nih gitu sama pohon. Nah, nih tanya dah sama orang penggunung ya. Pencinta gunung, pencinta gunung. Pencinta gunung. Pencinta gunung lagi. Ya, pencinta gunung. Anak Mapala. Iya, coba dah. Itu kalau malam soalnya kita kalau naik, nanti semakin kita naik, semakin kita ngap. Karena Pendaki semakin naik tinggi- gunung malam hari untuk menghindari panas terik siang hari, memanfaatkan udara lebih sejuk, jalur lebih sepi dan efisiensi waktu agar tiga di puncak atau pos menjelang pagi untuk mengejar matahari terbit meskipun beresiko lebih tinggi karena pemandangan terbatas, pandang terbatas dan butuh persiapan lebih matang. tidak ada berebut oksigen. Nggak ada rebutan oksigen. Ya nggak ada. Coba kalau nanjak dengar, malam, orang engap itu, dengar, semakin tinggi gunung, itu oksigen semakin dikit. oh apa gara-gara kayak gitu kali ya? Ya itu memang bukan Resiko. gara-gara berebut. Ya. Pohon dan tumbuhan. Benar. Benar, tapi Benar. bukan itu. Kalau kau makin tinggi menanjak, oksigen itu semakin dikit. di atas. Lu kalau di gunung merebutan oksigen juga gak bakal habis, kenyang semua, gede begitu. Tapi kan kata Google udah bilang Kalau ya. dalam rumah iya kali Ini lu nih, di rumah lu ada katanya pohon nih, beringin. jumlah oksigen yang diserap pohon pada malam hari sangat Sangat kecil kecil. dibandingkan oksigen yang dihasilkan pada siang hari. Dengan demikian, pohon tetap memberikan kontribusi positif terhadap kadar oksigen di atmosfer. Nah, Oh. Tapi benar, pohon itu menyerap oksigen Benar. di malam hari. Di malam hari. Cuman Alasan utama mendaki malam hari menghindari panas, efisiensi waktu. Sama Karena- biar nggak kelihatan. Nggak kelihatan. biar pocong nggak muncul ya, orangnya kelihatan. Maksudnya kita jadinya nggak cepet-capek karena kita nggak, udah nyampe mana nih? Oh, Udah nggak Suhu malam lebih sejuk sehingga Ya. lebih nyaman dan tidak mudah dehidrasi, jalurnya lebih kondusif. Ya. itu dia alasannya. Sama nggak boleh nengok ke atas. kenapa? Karena kan kita pakai headlamp. Kita nggak boleh ngeliat ke atas. Oh, katanya. iya. Takut. Takut Iya, ada yang gantung. Iya takut elu ngejeblos masuk ke jurang Karena kan? nggak lihat Ke atas jalan. jalan. Kanan kiri jurang. Iya. Nggak boleh ngeliat ke atas karena kalau ngeliat ke atas kau gini, jalan miring gini. Kau ku sepak nanti Alda ya. Karena benar tuh salah satunya di gunung itu kalau udah semakin tinggi kita oksigennya itu semakin kecil, makanya kita gampang engap. Kalau di atas itu seperti itu, iya. bukan kau berebut oksigen sama pohon. Enggak kirain kayak dia ngirup, kita ngirup. Makanya kita jadi sama-sama sesak gitu loh. Pohonnya sesat juga dong berarti. Enggak, maksudnya kita Iya, bisa, tapi kita benar main. pohon ngirup pas malam. Iya kan? Tapi kan Iya. sedikit sekali tuh. Tapi kan ngirup, itu kan cakrawalanya alamnya membentang besar. segitu besar oksigennya. Jadi nggak semua kebagian. Kata oksigen, Ah. tenang, semua kebagian ya. Tenang, semua nggak akan kehabisan oksigen. Mak ini sekelas Lionel Messi yang napasnya bagus saja. Kita bilang 2 kali 45 dia main. Ketika dia main di Bolivia, dia sesak napas. Karena mainnya benar-benar di puncak tinggi. Dataran Kadar tinggi. oksigen Kadar oksigennya kecil. kecil, semakin tinggi tempatnya. Dia main di atas puncak. Iya, stadionnya di Dataran puncak, tinggi. Di dataran Dataran tinggi. tinggi. Misalkan dulu kalau Bukan di puncak dulu Bogor sini. Halda main ke timnya Persipura, itu kan stadionnya tinggi tuh Ya, di atas tuh. Bayangin di puncak Jaya Wijaya ada stadion. Itu Wah, kan kan kadar oksigennya Kadar oksigen rendah. dikit. Oh. Apa nama stadionnya? Bolivia kan? Di Bolivia. Nggak sanggup main di sini. Setengahnya Ini berarti. iya berarti Nepal tuh 4.000. Ya, boleh lah. Boleh. Ini Nepal. Boleh lah di nego-nego. Ya. Ya tapi kebayang nggak di gunung di Nepal itu
Main bola kan Main ngap bola pasti. kan ngap. Iya juga sih. Itu makanya ngap naik gunung kemarin. Udah berapa gunung kau naikin? Nih, perahu, Agung, sama, aduh lupa satu lagi apaan. Pokoknya ada lah pokoknya. Selamat. Enggak, belum. Merbabu. Nah, Agung tuh gua kan udah nyampe 3.000 DPL ya. Iya. Kejar dah tuh gua di situ. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Gua naik gunung, kata gua udah. Berhentinya malam. Enggak, itu jadi kita nyampe malam, nyampe perkemahan, terus lanjut lagi tuh mau Nyampe pos berapa? udah nyampe camping, tinggal puncak. Oke, tapi udah nggak kuat. Udah nggak kuat, udah nangis, kejar gua. Yang lain naik. Hah? Ya enggak, pada udahan. Iya kan Pada biasanya udahan. gitu satu Iya. tim. Jam Itu berapa mah itu? solid. Menyerah itu jam berapa? Apa? Menyerah itu jam berapa? Itu pagi habis baru bangun tidur. Lagi orang bangun tidur langsung suruh puncak kan. Jadi kenceng juga mata gua nih. Iya. Mata lu kenceng bagus cepet nyampe. Alda. Tapi nih ya, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Apaan? Journey. Jernih. Perjalanan. Apaan? Apaan? Oh, journey. Journey. Setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Ada orang yang memang fight gitu kayak Arafah. Ya. Sementara ada orang yang kayak Halda. Ya. Ngikut Arafah, Laki. laki. Tapi satu sisi keberuntungan, Bukan laki. LUCKY. keberuntungan Aku bilang itu kan laki perempuan. keberuntungan tuh kadang datang sama siapa aja, tapi kadang-kadang orang tuh nggak bisa maksimalin. Nah, Halda ini termasuk yang menurutku bisa maksimalinnya. Sehingga Amin. orang tuh jadi menyenangkan ketemu Halda, orangnya cheerful, baik hati gitu. Sebenarnya apa prinsip hidup seorang Halda? jadi untuk aku ya, menurut aku Pelan suara lu. Enggak, menurut aku Ya tuh biar bijak, berkarisma. ini beneran. Iya. Kayak menurut aku hidup nggak usah dibawa pusing. Nah. Kayak apapun masalahnya kalian hadapi aja. Ya kalau susah tinggal ke psikolog. Jualan deh. Bagus jualanin teman-temannya jurusan. Tapi emang iya kalau misalkan masalah semakin dipikirin malah semakin gak kepikiran. Masalah semakin dipikirin, Iya maksudnya. malah semakin gak kepikiran. Bukan, harusnya masalah semakin dipikirin malah makin kepikiran. Enggak, jadi kayak Masalah semakin dipikirin semakin gak ada jalan keluarnya. Bisa. jadi kita cuma dapat stresnya doang, jalan keluarnya kagak ada. Nah, Mending apapun masalahnya dicari jalan keluarnya, Keluarnya, jangan dipikirin jangan dipikirin. masalahnya. betul. Aduh. Jadi kalau ada masalah sebaiknya nggak usah dipikirin. Kita pikirin bareng-bareng sama temen. Jadi Oh. stresnya kita sebar. Iya. Terima kasih banyak Halda ya. Terima kasih banyak Halda. Makasih Halda udah main kesini ya. Halda tuh dari kemarin diajakin, Bang nggak mau bang, takut gitu. Soalnya gue udah lagi sering podcast. Jadi ini kata Takut gue, mengulang itu lagi bukan pertanyaan. bang, cerita gue udah habis masalahnya. Nah, ini ada. Ya iya, maksudnya kan gue tiap podcast tuh harus ya beda lah gitu, harus Keren. Ini beda nggak tadi? beda. Tapi udah pernah di podcast kakak gue. Podcast kakak gue. Makasih ya, Alda. Makasih ya, Bang. Makasih ya, pasukan sudah nonton. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Adek abang. Ade abang tahu abang